Ini bagus menyiapkan neraca untuk anak-anak mau praktek minggu depan. Jadi biasanya kita setelah teori anak-anak diajari praktek. Ini neraca digital. Jadi di sini ada 4 macam digit. Jadi kalau untuk analisis kita nggak bisa pakai neraca biasa, bagus. Jadi neraca analitik ini nanti angkanya keluar 4 angka di belakang koma. Oh iya. Kemudian kalau ini ada juga. Ini alat spektrofotometri Bagong ya. Jadi, namanya spektrofotometer Bagong. Ini nanti akan digunakan praktek untuk anak kelas 10 yang pakai kurikulum merdeka. Jadi anak ini alat ini punya kepekaan yang sangat tinggi. Misalkan mengukur kadar zat yang sangat kecil gitu dia bisa. Kalau ini namanya fat analyzer Bu, jadi kita bisa menganalisis kadar lemak dalam suatu sampel menggunakan alat ini. Oke. Beda. Kita kan beda akan praktek mengajar ya. Oh iya. Tentu ada hal-hal yang perlu dipersiapkan ya, terkait dengan RPP dan seterusnya. RPP ini pengembangannya terutama terkait dengan aspek tujuan pembelajaran, kalau boleh disampaikan Bu Ida. Ya. Tujuan pembelajaran saya yang ini diobservasi sama Bu Agung itu saya melalui model pembelajaran guided inquiry learning. Saya berharap siswa-siswa nanti peserta didik untuk saya dapat memahami partikel penyusun atom itu apa saja, kemudian dapat menjelaskan apa sih partikel penyusun atom, lalu mereka bisa menentukan nomor massa, nomor atom, jumlah protonnya, jumlah elektron, juga jumlah neutronnya, baik itu atom netral maupun atom bermuatan dengan benar tentu saja. Kini Bu Agung, saya ingin Bu Agung observasi rencana pembelajaran saya yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran yang melibatkan KSE, kemudian juga budaya positif yang ingin saya kembangkan. Kemudian pada saat saya akan melakukan pembelajaran nanti, saya ingin Bu Agung memberikan masukan-masukan dulu pada rencana yang sudah saya persiapkan. Strategi yang disiapkan untuk hari ini bagaimana Bu Ida? Iya, saya sudah menyiapkan beberapa media pembelajaran. Saya menyiapkan PowerPoint untuk memberikan instruksi pada siswa. Kemudian saya menyiapkan juga kartu untuk membentuk kelompok. Saya juga menyiapkan lembar kerja untuk siswa yang harus didiskusikan. Saya juga menyiapkan lembar refleksi siswa, juga assessment as learning untuk siswa. Ya, menurut Bu Ida, apakah yang dipilih itu diperkirakan mampu mencapai tujuan pembelajaran? Ya, kalau dalam perkiraan saya dengan berbagai macam strategi dan pendekatan yang saya gunakan, insya Allah akan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Karena misalkan dia kurang maksimal di saat menemukan konsep, dia bisa melengkapi di saat diskusi, dia juga masih bisa lagi melengkapi di pemantapan. Jadi setelah mereka diskusi, saya lakukan lagi tayangan untuk memantapkan konsep siswa. Baik Bu Ida, ketika mencermati apa yang sudah Bu Ida tuangkan dalam ide RPP tersebut, mohon untuk diberi kejelasan terkait dengan pemilihan model atau metode. Ketika Bu Ida memilih model, berarti Bu Ida harus sudah mampu menguasai konsep model itu bagaimana. Ya, selanjutnya ketika nanti pengembangan di kelas, mohon untuk dikondisikan bagaimana teknik bertanya Bu Ida. Ketika dengan anak-anak, diharapkan masing-masing anak itu memiliki kesempatan yang sama untuk bertanya ataupun menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu selesai saya dan siapkan masing-masing secara sedikit belajar.
Hadir. Atika. Dewi. Kesempatan kita waktu itu. Yang pertama kalian harus hadir tepat waktu. Ya, tadi ada tepat waktu semua, alhamdulillah ya. Kesempatannya diingat-ingat, jangan lupa terus ya. Habis itu bagaimana berdoa setelah dan sebelum pelajaran sudah dilakukan tadi ya? Oke. Kesepakatan yang ketiga yang sudah kita buat, kalian harus aktif dalam kegiatan pembelajaran. Aktif itu seperti apa sih? Kalau saatnya diskusi kalian harus ngapain? Diskusi. Aktif di diskusi itu indikatornya apa? Bertanya. Lalu apa lagi? Menjawab. Apa lagi? Menyampaikan pendapat. Itu kalau dalam diskusi. Kalau dalam praktek bagaimana? Kalau kalian lagi praktikum, aktif itu bagaimana? Diam saja itu bekerja. Lalu apa lagi? Apa lagi? Membersihkan enggak? Dalamnya membersihkan. Kalau pada saat pelajaran aktif itu bagaimana? Misalkan bukunya menjelaskan, kalian ngapain? Makan saja. Catat. Apa lagi? Jika ada yang belum dipahami. Oke, kesepakatan kita berikutnya yang sudah kita buat. Bagaimana kalau mau bertanya? Mengacungkan tangan dulu kalau mau bertanya atau mau? Oke, kemudian kelas kalian di lingkungannya bersih, di bawahnya ada sampah-sampah enggak? Ya, yang ada diambil ya. Oke, kemudian yang terakhir yang kita sepakati strategi. Jadi dengan kesepakatan ini diingat-ingat, jangan setiap ketemu lupa, gitu ya. Jadi keyakinan yang sudah kita buat. Nah, maka hari ini kita akan belajar tentang partikel penyusun atom. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa menjelaskan apa itu partikel penyusun atom. Kemudian nanti kalian harus bisa menentukan juga nomor massa, nomor atom, kemudian apa lagi? Jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron dalam suatu unsur. Kan? Ada bisa? Oke. Atom? Atom adalah bagian terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Ada yang dapat lain? Ada yang dapat lain? Itu menurut siapa tadi? Menurut Democritus. Apa sampai sekarang itu yang kita pakai definisi atom? Tidak. Oke, ada yang tahu perkembangan definisi atom yang terakhir? Atom modern ya, bagaimana tahu? Atom itu apa? Aisyah? Yang saya tahu partikel terkecil masih bisa dibagi lagi atau tidak? Bisa. Ternyata masih bisa. Jadi konsepnya Democritus yang awal dicetuskan itu sudah tidak berlaku sekarang karena ada konsep atom modern bahwa atom itu ya, jadi ada inti atom yang tersusun atas apa saja? Ada juga neutron dan elektron. Jadi konsep atom yang sekarang adalah partikel kecil atom materi yang terdiri atas apa tadi? Inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Jadi teori yang dikemukakan oleh Democritus sekarang sudah tidak dipakai lagi. Untuk bagaimana cara menentukan kalian punya waktu 10 menit untuk ini? Diangkat ya, jangan ditarik. Oke, perhatikan kita membentuk kelompok. Biar pembuatan kelompoknya seru ya. Saya punya beberapa kartu.
Ini saya acak. Di dalamnya terdiri. Kasih namanya di mana kayak gitu? Golongan? Oke, kalian tentu sudah akrab dengan tabel kredit unsur. Nah, ini ada isi beberapa unsur di 8 golongan. Nanti kalau kalian mendapatkan unsur tertentu, kalian akan satu kelompok dengan teman yang mendapatkan unsur di golongan yang sama. Jadi praktis kalian. Oke, sekarang silakan dibuka hadap ke depan ya semuanya. Kartunya dapat unsur apa? Hadap depan. Oke, dalam hitungan kelima, hati-hati ya. Dalam hitungan kelima, semuanya harus berkumpul sesuai kelompok unsur yang didapat. 1, silakan. Posternya di Buffalo ya. Unsur boron cenderung membentuk ikatan kovalen dan tidak melepaskan atau menerima elektron. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Ada Lima benar, jumlah neutronnya adalah 6 dari mana 6? Dari 5 benar. Nomor 2 dia jawab tidak terbentuk iya benar. Kemudian proton informasi. Salah satu coba tertiri. Proton adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif. oke, benar ya? Dan kalau neutron kalian bisa jawab juga soal di bawah. Kalian punya waktu 15 menit ini dikumpulkan semua. Ini Ambil lagi. Ambil lagi. Ambil. Yang lain PPT. Ya ampun.
Kerja sama yuk. Yang aja nih, udah masa sore dong ya. Nah waktunya kita udah capek tadi udah belajar tentang atom, penyusun atom, gimana cara nentuin nomor massa, nomor atom, proton, neutron dan elektron. Nah tadi ya kita udah dibimbing sama Bu Ida nih. Bu Ida terima kasih banyak. Nah buat teman-teman yang tadi udah dengerin dan simak baik-baik ya, harus tetap diingat jangan cuma didengar dari telinga kiri sekolah dari telinga kanan. Nggak tahu kan? Aduh ini muka-muka dan nggak dengerin ya. Nah, sore-sore gini ya tadi udah capek banget kayaknya muka-muka pada mau tiduran rebahan semuanya ya. Nah oke tanpa lama-lama kayaknya udah waktunya kita buat pulang ke rumah buat kita rebahan, ngehalu atau mungkin mau ngabarin ayamnya. Nah, buat semuanya tetap stay tune terus di 104,9 Skansa FM, Your Imagination. Alhamdulillah, udah selesai Bu Agung. Alhamdulillah Bu Ida, senang ya rasanya ya. Iya senang. Kayaknya anak-anak aktif, antusias, kemudian didiskusi maupun pada saat mengerjakan asesmen yang saya bilang tiket keluar tadi. Setelah saya cek rata-rata benar ya jawabannya. Artinya tujuan pelajaran saya tercapai. Kemudian dengan dinamika di dalamnya ada diskusi, ada pembentukan kelompok yang pakai kartu-kartu tadi Bu Agung. Iya, Anak-anak kelihatan senang sekali. Mereka mencari siapa sih anggotanya. Kemudian pemilihan ketua kelompok dengan home pimpa, hanya mereka rindu juga dengan permainan-permainan seperti ini. Karena selama ini mungkin pelajaran kimia kayak pelajaran yang menakutkan gitu bagi mereka, membosankan, isinya rumus-rumus, hitungan-hitungan. Iya. Tapi dengan saya sisipkan seperti itu, sepertinya anak-anak senang dan aktif sepanjang pembelajaran. Ya, kalau saya cermati tadi Bu Ida ya, sepertinya Bu Ida sudah mulai menerapkan apa yang sudah kita lakukan ketika pada lokakarya, terutama terkait dengan pembentukan kelompok. Ya, Iya benar Bu nah, Agung. ini Bu Ida sudah mencoba untuk step by step untuk menerapkan bagaimana sih pembentukan kelompok. Jadi anak-anak dibiarkan untuk memilih sesuai dengan teknik apa yang disampaikan oleh Bu Ida sebagai guru di kelas tersebut. Nah tentunya Bu Ida perlu menyampaikan beberapa hal terkait dengan tindak lanjut ke depannya. Nah iya Ibu, saya insya Allah karena saya merasa senang melakukan ini, saya terinspirasi juga memang pada saat lokakarya. Kayaknya sekalipun wis tua-tua begini senang kalau diajak main-main, apalagi anak-anak. Nah saya akan menerapkan pembelajaran ini di mata pelajaran yang saya ampu. Karena saya kebetulan guru produktif kimia analisis. Saya mengampu mata pelajaran analisis bahan anorganik, saya mengampu mata pelajaran dasar-dasar kimia analisis, saya juga mengampu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, saya akan menerapkan ini juga di mata pelajaran yang lain, di kelas yang lain. Kemudian ke depan saya ingin juga membagikan praktek baik ini kepada teman-teman sejawat, sehingga mereka merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan. Iya, bagus Bu Ida.
Selamat sudah ya Bu Ida ya, sudah melampaui kegiatan hari ini dengan baik, dan tentunya harapannya adalah manfaat untuk peserta didik dan juga untuk guru yang bersangkutan, dan jangan lupa manfaat yang lebih besar yaitu peningkatan kualitas mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Pasuruan. Ya, terima kasih Bu Agung ini Sama-sama. berkat pendampingan Bu Agung dalam persiapannya. Sama-sama.